Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selamat siang para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang di kerjasama Ashoka Indonesia dan RRI Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di 20 menit ke depan kita akan ditemani oleh dua orang yang sangat istimewa, penggerak perubahan lingkungan, yang satu dari Garut dan yang satu dari Maluku. Ini spesial spesial pakai telur. Kita mulai dulu dengan Kang Karna. Kang Karna memiliki sebuah pesantren di Garut dan sekarang aktif dalam membudidayakan maggot untuk mengatasi sampah makanan. Betul. Nah, kenapa sih Kang Karna kalau orang-orang yang lain tuh jauh-jauh gitu dari sampah? Kalau ada sampah ya nggak usah lah kita ngurus-ngurus gitu ya. Kenapa kok Kang Karna malah milih ngurus sampah? Terima kasih Mbak Amel ya pada kesempatan ini. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus ngurus sampah gitu kan? Karena memang ini didasari atas perasaan yang memang sampah kok di mana-mana ada gitu kan. Ini jadi masalah. Kemudian kalau saya lihat ya luar biasa masalah yang diakibatkan sampah itu ya. Termasuk puncaknya di 21 Februari 2005 ya. Sampah itu membunuh 157 jiwa seketika. Apakah itu bukan kejahatan? Apakah itu bukan genosida namanya? Dan kalau kita lihat secara data, ya, kalau kita bicara siapa sih yang harus bertanggung jawab? Siapa sih pelakunya? Ya, kalau kita lihat, ya, pelakunya adalah orang yang hari ini membuang sampah pada tempatnya. Ngeri nggak? Ya, kita membuang sampah pada tempatnya dan itu ujungnya di TPA dan itu yang bisa memungkinkan membunuh anak kita, cucu kita. Wow, saya melihat, ini sepertinya ini harus ditangani. Ya. Kemudian kenapa saya harus bergerak? Karena kalau bicara isu semua bicara yaitu masalah dan itu harus ditangani. Tapi konsepnya itu adalah ini bagaimana dilakukan. Ya, karena ya sampah itu bau, sampah itu ya, kan, saya ke sampah organik karena saya melihat itu ya sumber bau, sumber masalah dan saya merasa tertantang bagaimana ini bisa dilakukan, bagaimana penanganannya itu bisa mudah. Ya, kalau bisa asik gitu kan, karena ya yang saya hadapi kan anak-anak kayak gitu ya, kita nggak bisa gitu kan. Dan saya coba ya beberapa bulan dan bisa, cuma memang ya untuk proses itu tidak mudah seperti mungkin tadi ya Mbak Amel juga sudah menyampaikan. Untuk awal-awal saya harus bawa sampah ke rumah gitu. Kebetulan basic keluarga saya itu adalah guru, jadi ya bayang bawa sampah ke rumah saya diamin, jadi kalau yang lewat ke rumah itu ya, karena pada dasarnya semua orang ingin tempatnya bersih, ya. Tapi semua orang produksi sampah, ya. Ini masalah utamanya. Kemudian ya tidak ada yang mau dijadiin tempatnya sebagai tempat pembuangan sampah, kan nggak ada. Sementara bumi kita cuma satu, Mbak. Ya. Betul. Bagaimana itu tidak menjadi sesuatu yang sangat kritis? Ya, nah untuk solusinya kita tunggu sebentar ya. Kita pergi dulu ke Angel Laisina dari Maluku. Angel adalah pendiri gerakan #terusjagarumah. Nah, Angel, kalau anak-anak muda lain itu cita-citanya jadi dokter, pengacara gitu ya, insinyur. Kenapa kok Angel memilih menjadi aktivis lingkungan di masa yang sangat muda? Simple sih sebenarnya Mbak. Jadi aku berasa sebenarnya ini bukan cita-cita, lebih ke yang terjadi sekarang tuh kayak gini. Kalau kita nggak kayak gini, terus siapa dong? Karena kebetulan aku seperti yang Mbak bilang tadi, aku asalnya dari Maluku. Nah, aku sering bilang orang Maluku tuh nggak bakalan hidup kalau nggak ada alamnya. Kita tuh deket banget sama alam, kita dibesarkan oleh alam. Makan, hidup, bernafas, bener-bener semuanya tuh bergantung banget ke alam. Jadi
yang aku lihat sebenarnya kayak kalau dikaitin sama Mas Karna tadi, sebenarnya orang-orang Maluku tuh suka bersih-bersih. Mereka tuh suka banget. Jadi ya siapa sih yang gak suka halamannya bersih kan? Jadi mereka bersih-bersih, tapi kalau dikaitin ke permasalahan sampahnya itu setelah dibersihkan, kalau nggak dibakar dibuang ke laut. Dan ini tuh bukan kebiasaan yang baru ada sekarang. Ini tuh udah dari nenek moyang kayaknya dulu juga udah ada kebiasaan buang sampah ke laut, bakar sampah. Nah, permasalahan sampah sebenarnya yang mendasari kenapa Tarus Jaga Rumah ini pengen dibuat, dan kenapa orang muda kayak aku tuh kayaknya ya udahlah kita maju aja, karena kita melihat apa yang terjadi di lapangan dan agak hopeless karena kok kayaknya gak ada yang mau turun ke lapangan, gak ada yang, tapi kita secinta itu loh sama lingkungan, kita secinta itu sama alam, kita bergantung banget, tapi rasa pengen jaga sense of belonging ke alamnya tuh kurang. Jadi dengan rasa ini kita muncul dengan si Tarus Jaga Rumah ini. Jadi mengartikan gimana sih caranya kita jaga rumah sendiri aja. Nah, kalau dikaitkan ke aku sebagai orang muda, kenapa pengen jadi aktivis lingkungan? Aku bilang ini prioritiku sekarang sih, prioritas utama, karena bukan berarti aku jadi aktivis lingkungan aku nggak bakalan ada di bidang-bidang lain juga. Kita sekarang ada di generasi yang kamu bisa jadi guru, bisa juga tetap jadi aktivis lingkungan. Kamu bisa jadi dokter, bisa juga jadi bukan aktivis lingkungan. As simple as cintai lingkungan deh, jaga lingkungan dari yang segampang tadi, gak buang sampah sembarangan, kurangin penggunaan plastik sekali pakai, hal-hal kayak gitu, Mbak. Jadi menurutku kita bisa kok jalan balance, tetap kerja, jadi aktivis lingkungan atau pegiat lingkungan juga. Oke, nah hashtag Terus Jaga Rumah ini kegiatannya apa sih? Hanya online saja atau ada aktivitasnya? Nah, kalau Tarus Jaga Rumahnya ini awal mula banget itu kita ngeluarin video iklan layanan masyarakat tentang permasalahan sampah di Kota Ambon yang kita kerjasama dengan komunitas-komunitas di Ambon juga. Nah, video ini kita publikasikan lewat sosial media, jadi kita kerjasama dengan influencer lah, dibilang selebgram di Maluku. Kemudian kita minta tolong di post supaya reach ke audiensnya lebih banyak. Awal mulanya dengan video ini kita rencanakan untuk kampanye online saja, karena di Tarus Jaga Rumah cuma 2 orang yang kerja, aku sama temenku. Tapi makin kesini ternyata antusiasme dari teman-teman muda itu banyak banget yang kayak, Kak gimana sih caranya gabung ke Tarus Jaga Rumah segala macam. Akhirnya kita beranggapan kayaknya online gak bakalan cukup, jadi kita expand juga, kita akhirnya offline. Nah, dari produksi iklan layanan masyarakat, kemudian kita masuk di biasanya setiap bulan ada pembersihan pantai, kemudian kita kerjasama untuk pembagian bibitan anakan pohon gratis ke masyarakat Kota Ambon. Kemudian apalagi penanaman mangrove dan penanaman pohon, sama yang paling baru itu kita pelestarian terumbu karang di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil. Wow, mantap. Baru umur berapa Angel? Umur berapa kamu? Aku 24 tahun ini. Wow, 24 sudah sedemikian. Iya, dampaknya luar biasa. Nah, kembali ke Kang Karna. Kang Karna kemudian berkeputusan mengolah sampah organik dengan maggot. Itu bagaimana ya, Mas? Tadi bilang sempat bawa pulang sampah-sampah ke rumah, tetangga sempat mencibir. Terus perubahannya bagaimana? Ya. Akhirnya saya mencari informasi mengenai maggot itu sendiri, ya. Karena hari ini teknologi yang paling efektif adalah biokonversi. Bagaimana kita memanfaatkan makhluk hidup untuk melakukan merubah gitu kan. Bagaimana kita bisa merubah sampah yang jadinya sumber masalah menjadi sesuatu yang justru ya menghasilkan banyak hal baik ya. Dia sebagai sumber protein, ya proteinnya luar biasa banyak sekali, ya dia menjadi sumber pakan ternak, ya jadi bisa masuk ke isu ketahanan pangan, ya akhirnya ya saya itu ya udah ini baik ya dengan segala resikonya ya akhirnya saya konsen di sana dan saya lakukan di rumah dan ternyata itu bisa. Ya ternyata itu bisa ya. Target saya bagaimana kita mengolah sampah kalau bisa sampahnya tidak ada. Ya kalau bisa bersih, kalau bisa tidak jorok, kalau bisa kita bicaranya hygiene, ya kita bicara profesional. Tentunya dan ini sangat bisa dilakukan kalau kita melihat sumber masalahnya secara real,
Karena memang hari ini terjadi kesalahan persepsi menurut saya. Ya, kita bicara sampah adalah sampah yang hari ini terlanjur sudah menggunung, terlanjur sudah masalah. Jadi ketika kita bicara solusi berat, benar nggak? Sebenarnya kalau misalkan kita kembali, ini sampah tuh dari mana? Ya, kalau kita clear bahwa yang menjadi sumber masalah itu ada semua orang, semua produksi sampah, tapi tidak sadar. Ini kan yang harus kita gali. Bagaimana sesuatu itu menjadi sampah. Nah, ini saya mengemas itu bahwa aksi termudah itu adalah tidak melakukan. Betul ya? Aksi termudah itu adalah tidak melakukan. Bahwa saya ingin sampaikan bahwa kejahatan pertama dalam sampah itu adalah mencampur. Kalau agama saya itu mengatakan ada ayat, ya, kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampur adukan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ya, karena itu menjadi buruk. Begitupun sampah, kalau dia terpisah, itu sudah menjadi uang semua, sudah bernilai semua. Artinya pekerjaan pertama itu supaya kita tidak memilah, karena berat. Ya, bayangkan Mbak Amel ada sampah, mau nggak memilah, kan berat. Tapi bagaimana kita tidak mencampur? Sekali lagi bahwa mencampur itu adalah aksi, betul tidak? Adalah melakukan. Betul. Artinya kalau kita tidak melakukan kegiatan mencampur, artinya kita sedini mungkin kita bisa merubah, ya, kita tidak produksi sampah. Nah, artinya misalkan Asoka hadir atau siapapun hadir, kita membuat sebuah sistem baru. Kita membuat sebuah protokol baru. Dan saya ingin sampaikan, kalau mungkin sementara saya ingin sampaikan bahwa membuang sampah itu adalah sebuah kejahatan. Saya ingin sampaikan itu. Silakan ya bantah apa pendapat saya tentang itu. Karena secara de facto 157 jauh itu banyak nggak Mbak Amel? Itu banyak Mbak. Ya, dan itu pelakunya para pembuang sampah pada tempatnya. Jadi saya berpikir bahwa tidak membuang sampah itu adalah perjuangan melawan genosida. Wow. Ya tapi kan real seperti itu. Ya, tapi memang hari ini bagaimana kita menyiapkan siklusnya, bagaimana kita menyiapkan sistemnya supaya semuanya nyaman, semuanya on the track, dan kita tidak melihat lagi sampahnya. Yang kita lihat adalah protein, yang kita lihat adalah makan, yang kita lihat adalah bahan ekspor untuk bahan baku. Nah, coba Kang Karna diceritakan kepada kita, ini mengolah sampah organik dengan maggot itu prosesnya bagaimana? Yeah. Terus yang sudah dilakukan Kang Karna itu kan melibatkan anak-anak pesantren ya. Betul. Nah, itu tuh sistemnya gimana sih bangunnya? Yeah. Pembagian tugas dan lain sebagainya gimana? Kebetulan untuk di pesantren saya boarding school, jadi anak full 24 jam di pesantren ya, dan dia makan sendiri sehingga sampah sisa makanannya banyak ya. Jadi kita lakukan catering, kita adakan komunikasi dengan pihak catering untuk memisahkan sampah organiknya ya, untuk meminimalisir supaya kita tidak melakukan pemisahan. Tapi ujung-ujungnya kita siapkan sistem ya, dari catering kita langsung masuk ke rumah maggot dan kita siapkan. Kemudian saya juga masuk ke kurikulum pembelajaran, jadi saya masuk ke kelas langsung, jadi pembelajaran langsung praktek. Ternyata mereka juga mau Bu ya, ketika kita siapkan ya, ketika ya sampahnya juga tidak begitu seram ya, maksudnya tidak ya, kalau ya konsepnya kan ketika ini kan makanan kamu, maksudnya saya seperti itu. Kapan sih itu menjadi bau? Kapan itu menjadi kotor? Kan apakah jadi pembiaran itulah yang membuat semua itu menjadi bau. Ketidakpedulian kamulah yang membuat makanan kamu menjadi jorok. Kan secara sistem kita bisa menyiapkan dengan wadah, dengan apa. Ini kan makanan kamu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi terus itu ya saya siapkan maggotnya sehingga memang efek kesan jorok, kesan kotor itu memang kita hindari. Maksudnya itu bisa ya. Tentunya dari prema, dari secara pemikiran juga bahwa kita harus menarasikan bahwa ini adalah sebuah perjuangan besar ya, bahwa adalah ini isu besar, ini sesuai sejalan dengan fungsi kita nanti sebagai khalifah, sebagai penjaga bumi ini. Apalagi misalkan muslim ya, kita punya ayat-ayat yang harus kita menjaga alam, bahwa ini tuh dakwah, bahwa ini tuh kita membangun syariat, bahwa ini tuh membangun kebaikan ya. Nah, saya melihat bahwa ya kalau secara kajian nilai mereka sudah sepakat, tapi pada tataran teknis aksi ya mungkin
atau apa gimana. Nah, saya memberikan itu bahwa ini tuh bisa ya, dan real, dan yang mau juga banyak ya paling. Jadi tetangga-tetangga sudah mulai Sekarang sudah mengumpulkan mulai sampahnya. Ya, itu kan seperti itu ya. Sudah mulailah, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kalau Angel di Maluku kan mayoritas Kristen ya. Iya. Adakah kesadaran untuk menjaga bumi ini yang dimulai dari iman? Sebenarnya itu juga yang aku sama teman-teman di Tarus Jaga Rumah coba bangun, karena kita lihat kalau di Maluku itu ada 3 sektor, ada 3 bidang utama yang sebenarnya sangat berpengaruh di pola pikir masyarakat: pendidikan, agama, dan adat. Jadi adat itu biasanya cukup berat kalau kita mau datang dengan bilang, oh ini gak bisa, ini gak boleh. Jadi selain masuk ke dunia pendidikan yang sebenarnya sudah banyak dijamah sama aktivis lingkungan juga, kita coba masuk lewat jalur agama. Jadi semisal yang tadi aku bilang program Tarus Jaga Rumah untuk pelestarian terumbu karang, itu kita kumpulkan data dulu di masyarakat desa, namanya Desa Hulaliu. Jadi kita kumpulkan data, kemudian data-data ini kita kerjasama, kita diskusikan bersama dengan anak-anak muda perwakilan dari gereja. Nah, tujuan kenapa kita diskusi dengan mereka itu bukan dengan datang dan sodorkan solusi ke mereka, tapi kita tawarkan, ini yang terjadi di lapangan, ini yang kita temui, kita ambil data terumbu karang, oh ternyata terumbu karang di Desa Hulaliu itu keadaannya seperti ini. Kemudian kita interview juga anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, kita interview nelayan, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga. Kita tanya pendapat mereka, apakah mereka tahu tentang terumbu karang, kalau mereka beraktivitas saat air laut surut, apa yang mereka temui, apakah mereka tahu terumbu karang itu seperti apa. Nah, informasi-informasi ini kita kumpulkan semuanya sebagai satu data, kemudian kita lakukan focus group discussion dengan teman-teman perwakilan dari gereja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka setidaknya ke-trigger, oh ini yang terjadi. Dengan tujuan nantinya mereka yang akan memprogram sendiri, kira-kira dari gereja bisa melakukan program bulanankah, tahunankah yang bisa nanti difasilitasi atau kerjasama dengan Tarus Jaga Rumah. Karena sebenarnya kenapa program ini kita jalankan, kita sempat nanya-nanya dan ternyata gereja punya inisiasi untuk gimana sih caranya kita jaga lingkungan kita. Ada inisiasi itu, tapi memang belum ada diskusi lebih lanjut. Karena melihat, oh sepertinya sudah ada dasarnya, sudah ada idenya di awal, kita coba masuk untuk support dan fasilitasi. Nah, ide-ide teman-teman ini kita usahakan untuk kalau misalnya ada funding, kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah kah, dari manakah, kita gunakan ini untuk fasilitasi ide-ide yang dikasih dari teman-teman gereja. Jadi kalau mau dikaitkan dengan pertanyaan Mbak Amel, sebenarnya aku ngerasa agama bisa banget dipakai, kepercayaan kita, karena kalau didasari dengan kepercayaanku, keimananku, sebenarnya dampaknya akan lebih sustainable, akan lebih berjangka panjang juga, karena kita punya keyakinan masing-masing dan kayak rasanya ada rasa kepemilikan, ada rasa aku percaya akan hal ini, itulah kenapa aku melakukan ini. Jadinya akan lebih, komitmennya lebih ada untuk merealisasikan satu program. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Angel. Satu lagi Angel, kan kamu masih sangat muda ya, usia 24, bahkan kamu memulai ketika lebih muda lagi. Nah, ada resistensi nggak sih atau dari orang-orang yang lebih dewasa, dan bagaimana kamu mengatasi itu keengganan itu? Jadi seperti aku bilang tadi, kegiatanku memang sekarang terfokus untuk daerah pedesaan dan daerah pesisir. Jadi kalau turun ke desa itu nuansanya udah beda lagi kalau berkegiatan di daerah perkotaan. Kalau daerah perkotaan mungkin kerjasama dengan pemerintah, dengan orang-orang pekerja kantoran, mereka mungkin sudah yang lebih, oh iya kita sudah sering dengar isu-isu lingkungan ini di kantor juga. Tapi beda kalau kita datang ke petani, ke nelayan, kalau datang dengan bilang kita harus jaga lingkungan, mereka yang seakan-akan bertanya, loh saya yang menghabiskan 24 jam saya di alam, kamu siapa? Kamu dari kota, kenapa datang mendadak suruh saya menjaga istilahnya rumah saya sendiri kan? Jadi makanya kami biasanya datang awal-awalnya kita biasanya berkoordinasi dulu dengan teman di lapangan. Jadi tolong sampaikan surat kalau nanti kami akan datang, rencananya akan bekerja sama. Jadi suratnya sudah dimasukkan ke kantor desa misalnya.
mereka sudah berekspektasi oh yang akan datang adalah seorang yang tinggi besar, orang-orang yang pokoknya adalah perspektif tertentunya. Saat aku datang mereka yang agak kok kamu ekspektasi kita itu bukan seperti ini, apalagi di situ dibilangnya founder dari Tarus Jaga Rumah, fasilitator dari Tarus Jaga Rumah, mereka yang kayak ini pasti orang-orang pasti yang berduit apa segala macam. Pas datangnya anak kecil, perempuan, dan kalau dibilang daerah pedesaan di Maluku itu sebenarnya sistem patriarki itu masih tinggi banget, masih kuat banget. Jadi pas datang mereka yang kayak kamu sebenarnya bisa apa? Kamu emangnya bisa ngapain aja? Jadi belajar dari perspektif masyarakat pedesaan ini, kita biasanya tidak langsung datang dengan program, tidak langsung datang dengan kita akan melakukan ini. Kita biasanya jangan ajak kerja sama dulu, kita datang dengan melakukan aksi kita aja. Jadi misalnya aku sama temanku datang bawa teman-teman yang lain, kita bersihin aja pantainya di situ, cuman kasih tahu kita mau melakukan pembersihan pantai misalnya. Jadinya mereka yang kayak mereka setidaknya kita sudah ada nama di mereka udah tahu kita. Nah setelah kita udah punya nama, datang lagi, setidaknya mereka udah lihat ada pembuktian sebelumnya, nih anak-anak pernah datang. Dan biasanya aku selalu bawa kata komitmen, karena orang-orang di desa akan lebih kenal kita kalau kita membuktikan bukan cuma sekali datang, hit and run, datang dan pergi, ngelakuin program hilang, tapi bagaimana berkomitmen kembali lagi, buktikan bahwa kita tuh serius, kita benar-benar sebagai, walaupun orang muda kita datang, tapi bukan cuma datang, selesai, udah, tapi kita akan terus ada evaluasi, ada monitoring dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Wow, terima kasih, keren sekali Angel dan Kang Karna. Saudara pemirsa dan pendengar di seluruh dunia, sekian dulu bincang-bincang kita dengan dua penggerak perubahan, Angel Laisina dan Karna. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau Anda merupakan penggerak perubahan di bidang lingkungan juga, Gaharu Bumi Innovation Challenge sedang dibuka sekarang. Kami menunggu inisiatif-inisiatif yang berasal dari keluarga, dari anak muda, dan dari komunitas untuk mendaftar sekarang sampai 15 Desember 2023 di bit.ly/Gaharu Bumi. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.